Cek, cek, cek.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Taurat yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yaitu dari Kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kami bacakan sekali lagi. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 733 ayat 1 dan 2.
dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajar kami ya Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 169 ayat 2 dan 3.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini dikutip dari kitab Matius pasalnya yang ke-13, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca secara responsoria. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebahagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 263 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom, Shalom. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk memperjelas warta kita pada saat ini, kami dapat membacakannya dari depan ini. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, bisa melihat slide yang ada di depan. Warta jemaat yaitu Minggu 16 Juli 2023, nama minggu kita pada hari ini yaitu minggu ke-6 sesudah Trinitatis. Topik minggu adalah pemeliharaan Allah bagi umatnya. Yang pertama, 2.1, sermon parhalado ataupun koordinasi. Sermon parhalado atau koordinasi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 masuk pukul 17.00 WIB. Yang berikut 3.2, iuran diakonia. Pada hari ini Minggu 16 Juli 2023, gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya melalui amplop yang diantarkan ke depan bersama dengan persembahan kedua. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Mohon nama dan WEC-nya supaya diisi. Yang berikut 5.1, jemaat baru atau ruas Natabah. Terhitung mulai hari ini Minggu 16 Juli 2023 menjadi jemaat baru atau ruas Natabah, yaitu keluarga Kasih Hombing. Inang itu yaitu Boru Sirait, saat ini berdomisili di Komplek Permata Cimahi, masuk WEC 7. Yang berikut 5.2, Parheheon Sekolah Minggu. Pada hari Minggu 23 Juli 2023, gereja kita akan melaksanakan pesta Parheheon Sekolah Minggu sekaligus peresmian pemakaian gedung sekolah minggu yang baru. Adapun acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tortor anak sekolah minggu. Yang berikut, lomba menyanyi per kelas. Masuk pukul 7.30 dalam ibadah pagi. Selanjutnya 5.3, Parheheon seksi perempuan. Pada hari Minggu 23 Juli 2023 akan diadakan pesta Parheheon seksi perempuan HKBP Jalan Lurah Cimahi dengan rangkaian sebagai berikut. Yang pertama, lomba fashion show dengan bahan dasar ulos. Yang kedua, seminar tentang perumpamaan seminar tentang perempuan, tema perempuan Kristen dan kesehatan emosional. Yang berikut penjelasan tentang arti dan penggunaan ulus dalam adat Batak. Adapun pesta lomba, kriteria penilaian persyaratan lomba serta hadiah adalah sebagai berikut. Peserta adalah semua anggota seksi perempuan ataupun naposo dan remaja dan sekolah minggu.
Peserta menggunakan bahan dasar ulos. Kriteria penilaian meliputi keserasian, gerak, dan kreativitas. Memodifikasi ulos menjadi baju. Hadiah diberikan kepada juara pertama sampai ketiga dan harapan 1 sampai 3. Dimohon kepada anggota seksi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Yang berikut 5.4 kebaktian sore. Pada hari Minggu 23 Juli 2023, gereja kita akan melaksanakan pesta parheheon seksi sekolah minggu dan seksi perempuan. Sehubungan dengan itu, kebaktian sore ditiadakan. Yang berikut 5.5 libur sermon week dan kategorial. Sehubungan dengan libur nasional mulai tanggal 17 sampai 22 Juli 2023, sermon week dan kategorial diliburkan ataupun masohot. Kegiatan sermon dimulai kembali tanggal 24 Juli 2023. Yang berikut 5.6 sumbangan pembangunan. Gereja kita menerima sumbangan untuk pembangunan dari A. Keluarga GP Haryanja Inang Boru Gultom dari Jemaat GKPI Jalan Lurah Cimahi sebanyak 20 sak material semen 3 roda. Yang berikut keluarga NN atau no name 100 sak material semen padang. Selanjutnya 5.7 Basar Ina Gracia. Pada hari ini Minggu 16 Juli 2023, Punguan Kor Ina Gracia akan melaksanakan basar di depan gereja. Semua hasil dari basar tersebut akan disumbangkan untuk pembangunan gereja. Warta tambahan. Yang pertama, konven distrik ataupun sermon distrik. Pada hari Senin 17 Juli 2023 akan dilaksanakan konven ataupun sermon distrik bertempat di HKBP Sumedang. Pendeta resort dan pendeta fungsional akan mengikuti kegiatan tersebut. Yang berikut rapat pendeta distrik 18 Jabarten Die. Pada hari Senin dan Selasa 24 dan 25 Juli 2023 akan dilaksanakan rapat pendeta distrik bertempat di HKBP Semarang Kartanegara. Adapun yang mengikuti acara tersebut adalah amang pendeta resort dan pendeta fungsional. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 3 dimulai dari ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Bagai bunga
Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, salam kepada kita semuanya. Selamat hari Minggu. Begitu juga dengan jemaat kami yang di rumah ataupun yang sedang sakit ataupun dimanapun saudara berada pada saat ini. Horasma di Hamuna, nadi Jabu manang nadi DP Hamuna maringanan secara live streaming di Bagasa Tikyon. Baik, kita bukalah firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita pagi hari ini. Tertulis di dalam Mazmur 65. Mazmur 65 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita membaca secara responsoria. Mazmur 65 ayat 1 sampai 9. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Nyanyian, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Ayat 3. Karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai tema kita atau topik minggu kita pagi hari ini yang mengatakan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Atau dalam bahasa Bataknya dikatakan pangaramotion di debata tu bangso na pinilitna. Bapak dan Ibu, jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita ditanya pada hari ini, kira-kira apalah yang paling sulit kita jalani dalam menjalani kehidupan ini? Banyak yang berkata cari uang, cari duit, cari uang, cari duitlah yang paling sulit untuk kita jalani
dalam menjalani kehidupan ini. Sebagian lagi ada yang berkata, kadang untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini Amang Pendeta, yaitu kalau mau masuk ASN atau kalau mau masuk PNS. Itulah yang paling sulit aku jalani di tengah-tengah kehidupan ini atau di tengah-tengah dunia ini. Polling yang lain mengatakan bahwa untuk masalah yang paling sulit untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini adalah bagaimana bisa masuk perguruan tinggi negeri bagi anak-anak kita yang mau mendaftarkan perguruan tinggi negeri. Mereka menganggap itulah kesulitan yang kami hadapi ketika menjalani kesulitan di tengah-tengah dunia ini. Dan sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa kesulitan yang kami hadapi ketika mau masuk atau ketika kami menjalani kehidupan ini adalah ketika kami mau masuk tentara ataupun masuk polisi. Nah, terkadang kami sangat sulit untuk menjalani ini. Polling yang lain mengatakan bahwa sebagian lagi Amang Pendeta yang paling sulit kami hadapi dalam menjalani kehidupan ini adalah berbahagia dalam kehidupan rumah tangga. Sebenarnya masih banyak lagi Amang Inang, jika kita ditanya kira-kira apalah yang paling sulit hari-hari ini kita jalani dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin Amang dan Inang atau Naposo Bulung ataupun kita yang hadir pada saat ini memiliki persepsi yang sama dengan apa yang saya utarakan pada pagi hari ini. Mungkin Amang dan Inang berbeda-beda dari apa yang saya utarakan pada pagi hari ini. Tapi Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, rupanya dari semua daftar kesulitan ini, satu yang paling benar-benar sangat sulit saat ini adalah kita sangat sulit untuk takjub dengan kebaikan Tuhan. Kita sangat sulit untuk takjub dengan kebaikan Tuhan. Kita sangat sulit dan kita sangat sulit untuk benar-benar bersyukur akan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita mampu bersyukur kepada Tuhan, tapi memang ucapan syukur kita itu hanyalah bersifat temporal doang. Bersifat sesaat ketika kita berada di permukaan publik. Baru kita mau mengatakan terima kasih atau kita bersyukur kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat rapuh. Hanya ketika kita dapat sesuatu, barulah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena sesuatu itu adalah pemberian dari Tuhan. Namun setelah itu ya, ketika ada misalnya voucher untuk kita berlibur atau ketika kita jalan-jalan, kita mungkin merasakan sukacita ketika kita misalnya berada di Bali, atau ketika kita berada di Lombok, atau kita misalnya berada di Raja Ampat,
atau ketika kita berada di si bea-bea, misalnya untuk saat itu kita memang bersyukur kepada Tuhan, tapi ketika kita sudah pulang berlibur, kadang-kadang kita menjalani kehidupan ini dipenuhi dengan depresi, dipenuhi dengan pergumulan, dan dipenuhi dengan stres. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jarang memang kita bisa merasakan bersyukur dalam menjalani kehidupan ini dengan kontinuitas. Sai adong do na gabe silupa honota. Kalau ada misalnya ucapan syukur itu mungkin kita jalani hanya bersifat temporal. Itu tayeng. Tapi ketika kita keluar dari ranah daripada ucapan syukur itu, ya, ketika kita berada di dalam situasi yang berbeda, bisa saja kita kembali kepada kebiasaan kita semula. Nah, saudara-saudaraku, hal inilah yang kita lihat dan hal itulah yang digumulkan melalui Mazmur 65 ayat 19 sampai dengan ayat 1 sampai dengan 9 ini. Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan 9. Sedikitnya ada 3 tempat, sedikitnya ada 3 alasan, sedikitnya ada 3 keadaan di mana kita menemukan dan di mana kita menghidupkan kembali rasa syukur kita, rasa takjub kita, rasa heran kita akan Allah. Sebagaimana yang kita nyanyikan, ku heran Allah mau memberi rahmatnya padaku. Nah, dengan Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan 9 ini ada 3 hal, ada 3 tempat, ada 3 alasan, ada 3 keadaan mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hal ini pemazmur mau mencoba kepada kita, mau mengatakan kepada kita bahwa orang-orang yang tahu bersyukur itu harus dipenuhi dengan kemah puji-pujian. Ya, harus dipenuhi dengan kemah puji-pujian. Di mana kalau kita mau menyatakan pada pagi hari ini, sebenarnya siapa yang berhak mendapat puji-pujian di tengah-tengah dunia ini? Yang pasti ketika kita mau melihat semua ketakjuban, semua yang diciptakan oleh Tuhan ini, sebenarnya yang berhak mendapatkan puji-pujian itu adalah Tuhan. Ya, tidak ada yang lain. Maka kita mengatakan bahwa kami puji dengan riang dikau Allah yang besar. Karena apa kita mau memuji Allah dengan riang? Karena begitu luar biasanya Tuhan yang bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, atau yang disebut dengan kreasio ex nihilo, bahwa Allah itu mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia mau menciptakan sesuatu itu harus ada dulu bahan-bahannya, ya. Kalau misalnya orang Eropa atau Amerika atau Cina ataupun orang Jepang pada saat ini mau menciptakan handphone, tentu harus ada dulu material-materialnya, harus ada dulu bahan-bahannya, barulah tercipta satu handphone ataupun bangunan-bangunan yang kita lihat pada saat ini. Itu kita ciptakan karena memang ada salah satu bahan-bahan ataupun material-material yang bisa menopang, yang bisa
mendirikan sebuah bangunan itu. Itulah yang dipergunakan oleh manusia ketika dia mau menciptakan sesuatu hal. Tapi kalau Tuhan, dia disebut dengan creatio ex nihilo. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah kedahsyatan, itulah keluar biasaan Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya kita diajak untuk bersyukur dan memuji, puji-pujian kepada Tuhan di tempatnya yang kudus, di tempatnya yang luar biasa itu. Kita memuji dan mempersembahkan persembahan berupa persembahan apa yang bisa kita berikan lewat puji-pujian kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, tadi ada di sini dikatakan bahwa ketika orang itu memuji nama Tuhan, dibarengi dengan persembahan atau dibarengi dengan najar. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita sudah mengatakan ini dan kita sudah membuat ini, bahwa ketika kita memuji nama Tuhan, maka kita harus memberikan persembahan. Ada saudara yang memberikan persembahan di tengah-tengah gereja ini, memberikan persembahan kepada pembangunan, memberikan persembahan berupa perpuluhan, memberikan apa yang saudara najarkan pada masa-masa lalu. Saudara memberikan persembahanmu pada saat ini, itu adalah karena apa? Karena ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Lewat kemah puji-pujian, lewat kita yang berkumpul pada saat ini, maka kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena yang berhak mendapatkan puji-pujian itu adalah Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita ditanya pada saat ini, mengapa kita harus memuji nama Tuhan? Tadi kita mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Tadi kita mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tadi kita mengatakan dalam Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan 9 ini, bahwa Allah itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang maha adil. Ya, Allah yang dahsyat dan Allah yang maha adil. Dia selalu memberikan kedahsyatan kepada kehidupan Anda. Dia selalu memberikan keadilan kepada kehidupan Anda. Maka wajarlah kalau kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka wajarlah kalau alasan kita untuk memuji nama Tuhan itu adalah karena Allah itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang penuh takjub, dan Allah yang penuh dengan keadilan, Allah yang penuh dengan kemenangan. Mengapa kita memuji Allah? Ada lagi alasan yang lain, adalah karena Allah sudah menyelamatkan kita. Karena Allah sudah menyelamatkan saya. Karena Allah sudah menyelamatkan Anda. Karena Allah sudah menyelamatkan kita semua. Dengan cara apa? Dengan cara darahnya yang sangat kudus itu. Harga yang sangat mahal. Dia pertaruhkan itu kepada kehidupan saya. Dia pertaruhkan itu kepada kehidupan Anda. Dia pertaruhkan itu kepada kita semua. Hanya untuk mentorehkan keselamatan kita. Hanya untuk mentorehkan bagaimana Allah sangat mencintai dunia ini. Hanya untuk mentorehkan bagaimana Allah sangat mengasihi dunia ini. Lalu selanjutnya, mengapa kita harus memuji nama Tuhan? Karena Allah itu adalah Allah yang mau mendengarkan doa saya, doa Anda, doa
doa kita semuanya. Nah, saudaraku yang terkasih, berbicara tentang doa. Berbicara tentang doa. Tentu kata doa ini adalah kata yang sangat familiar dalam kehidupan kita. Tentu kita mau mengatakan bahwa sebenarnya siapa yang datang untuk berdoa kepada Tuhan. Kita mungkin mengatakan aku tidak layak untuk berdoa kepada Tuhan. Aku tidak layak untuk mendekati bait Allah. Aku tidak layak untuk mendekati Tuhan itu. Karena saya ini adalah orang-orang berdosa. Karena terkadang pelanggaran saya melebihi kekuatan-kekuatan saya. Karena bila dibandingkan dengan kebaikan Tuhan itu, maka saya tidak layak untuk menjumpainya, maka saya layak tidak menemuinya, maka saya tidak layak untuk datang ke hadiratnya. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita mengatakan mengapa kita memuji nama Tuhan? Karena Allah mau mendengarkan doa saya, doa Anda, doa saudara, doa kita bersama. Jangan kau mengatakan aku ini adalah orang yang najis di hadapan Tuhan. Aku ini orang yang kotor di hadapan Tuhan. Aku ini orang pendosa di hadapan Tuhan. Jangan kita mengatakan seperti itu, Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih. Sebesar apapun dosamu, seberat apapun dosamu pada saat ini, Tuhan mau mengampuni pelanggaran-pelanggaran yang saudara perbuat, yang saya perbuat. Karena Allah kita itu adalah Allah Maha Pengampun, Allah yang mau mendengarkan doa kita ketika kita berteriak di hadapan Tuhan. Dia mau mendengarkan teriakan-teriakan doa kita karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Tuhan tidak jauh saudara-saudaraku. Dia bukan Tuhan bukanlah kita jumpai dengan 1 kilometer, 2 kilometer atau 100 kilometer. Dia hanya sejauh doa. Maka dalam hal ini saudaraku, teriakkanlah kepada Tuhan apa yang hendak Anda sampaikan kepadanya. Teriakkanlah teriakanmu kepada Tuhan apa yang sedang hendak Anda katakan kepada Tuhan saat ini, karena Dia hanya sejauh doa. Nah, saudaraku yang terkasih, ada satu cerita yang mau saya sampaikan kepada kita saat ini. Ada satu perahu yang sedang berlayar di tengah-tengah lautan, ya. Nah, ketika berlayar perahu ini, awalnya memang perahu ini berjalan dengan baik. Namun suatu ketika menjelang malam hari, ternyata perahu ini amang-inang sedang mengalami goncangan, sedang mengalami badai. Dan ketika perahu ini mengalami goncangan, mengalami badai, sebenarnya penghuni daripada perahu ini berteriak-teriak kepada Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan. Lalu waktu berjalan, tiba-tiba perahu ini pun pada akhirnya karam, dan dikabarkan banyak yang meninggal dunia akan situasi itu. Lalu dikabarkanlah bahwa ternyata saudara-saudaraku, ada 3 orang selamat. Lalu mereka terdampar di satu pulau. Dan ketika mereka terdampar di satu pulau, nah ternyata pulau ini tidak berpenghuni. Pulau ini tidak berpenghuni. Nah ketika mereka yang 3 ini
terdampar di satu pulau yang tidak berpenghuni. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka masih continue berdoa kepada Tuhan. Mereka masih mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka masih diselamatkan oleh Tuhan. Lalu mereka mengumpulkan kayu-kayu untuk dijadikan sebagai penghangat badan mereka. Lalu mereka membakar kayu-kayu ini. Esok harinya mereka mengatakan, baiklah kita buat dulu satu kemah kita di sini karena pulau ini tidak berpenghuni. Mereka pun memakan apa yang ada di pulau itu dan mereka pun meminum apa yang ada di pulau itu. Lalu mereka menjalani keterdamparan mereka itu 3 hari. Tidak ada orang yang ada di pulau itu. Artinya pulau ini tidak berpenghuni. Lalu mereka pun ada 2 orang kawannya yang mengatakan, kenapa sih Tuhan ini tidak mau mendengarkan doa kita? Padahal sebenarnya kita sudah tenggelam tadi. Kita seharusnya sudah tenggelam. Ya memang kebaikan Tuhan. Kita sudah terdampar di pulau ini. Tapi kenapa Tuhan tidak mendengarkan teriakan kita? Ini pertanyaan yang 2 orang itu kepada temannya. Lalu temannya yang 2 ini pun memutuskan. Ada pola bi martanya kita bi. Sonarong pertolongan rone. Gak ada orang yang menolong kita. Sudah 3 hari kita terdampar di pulau ini. Wah, martanya yang katanya seperti itu. Padahal Bapak dan Ibu, mereka sudah diselamatkan. Yang lainnya itu is dead. Ya sudah mati. Tetapi yang 3 ini diselamatkan oleh Tuhan. 3 hari mereka terdampar. Ternyata ada lagi keputusan 2 orang. Ada pola B martanya. Untuk apa lagi kita berdoa. Tapi yang satu ini terus berdoa saudaraku, meminta pertolongan, meminta keselamatan kepada Tuhan. Supaya mereka yang sedang terdampar di satu pulau ini diperlihatkan satu mujizat kepada mereka. Nah saudara-saudaraku, hari keempat mereka kembali dengan aktivitasnya. Mereka tidak mau lagi berdoa yang 2 ini, kecuali yang 1 orang ini yang continue berdoa. Pada suatu malam saudaraku, tiba-tiba kemah yang mereka tempati ini pun terbakar. Lalu mereka pun menjerit-jerit. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah suatu ketika di besok harinya saudaraku, ada orang datang menaiki perahu. Lalu mereka pun yang 3 yang terdampar ini pun bersukaria, bersukacita. Dan mereka pun menaiki perahu yang datang tadi. Lalu yang 3 ini pun bertanya kepada si pembawa perahu ini, kenapa engkau datang menolong kami? Lalu yang membawa perahu ini pun mengatakan, narong dohu bereng di san asap, narong dohu bereng di pulauan api. Ada kulihat asap, ada kulihat api. Makanya aku datang. Sebenarnya dari tadi aku sudah dari semalaman aku sudah mau menangkap ikan, tapi tidak ada hasil yang kutangkap. Lalu aku melihat ada asap, lalu kulihat ada api. Makanya aku datang untuk berkunjung ke pulau ini. Lalu yang 2 ini saudaraku yang tidak mau tadi berdoa ini pun malu melihat temannya yang kontinuitas berdoa itu. Apa yang mau diceritakan di situ saudaraku?
Saudaraku, terkadang kita mau seperti yang dua ini. Tidak tahu bersyukur, tidak tahu memuji Tuhan, tidak tahu berterima kasih, padahal Tuhan sudah menolong kita, menyelamatkan kita. Terkadang memang ada satu hal, ada satu orang yang seperti satu orang ini kita memang kontinuitas untuk berdoa. Dalam suka dan duka kita tetap berdoa. Nah, apa tadi makna daripada cerita itu? Bahwa di balik cerita itu ketika kita berdoa, ternyata ada rahasia. Ada satu rahasia yang dikatakan kepada kita saat ini. Bahwa Tuhan memiliki rencana yang terindah kepada kita ketika kita menjalani kehidupan ini dengan kesulitan. Ada satu rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan itu? Di balik daripada pergumulan yang sedang kita hadapi, ada satu rencana yang diperintahkan, ada satu rencana yang dikatakan Tuhan di situ, yaitu di balik daripada pergumulan itu ada hal sukacita yang akan kita raih. Karena itu saudara-saudaraku, dengan firman ini patutlah kita berbahagia. Karena Tuhan itu maha dengar doa kita. Karena Tuhan itu mengampuni dosa-dosa kita. Karena Tuhan itu mampu mengenyangkan kita di rumahnya yang kudus. Jadi dak kola dijabu hita butongan. Di hita butongan secara fisik, secara secara kedagingan. Butongan do hita dijabu. Kita kenyang di tempat-tempat yang lain di mana kita beraktivitas. Tapi Tuhan tidak mau kita hanya kenyang di dalam jasmani, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita sudah kenyang di rumahnya yang kudus ini, yaitu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita dikenyangkan oleh firman itu. Maka saudaraku, ketika kita tadi membaca Matius 13 ayat 1 sampai 9 itu, baiklah kita mendapatkan firman Tuhan itu seperti seorang penabur, ya, yang menjatuhkan benihnya itu di tanah yang subur. Maka ketika kita bagaikan tanah yang subur, ketika benih itu dijatuhkan di tanah yang subur itu, baiklah hidup kita berkelipatan, membuahkan hasil 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Karena hal yang demikianlah yang disukakan oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita bersorak-sorak untuk memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami, hingga kami boleh memuji-muji Engkau di kemah-Mu yang sangat suci ini. Kami Engkau ajarkan untuk mampu berdoa, untuk mampu bersyukur, dan karena kebaikan-Mu Engkau tidak memandang bulu. Sekalipun kami adalah orang-orang pendosa, tetapi Engkau mau mengampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam kematian-Mu, anak-Mu Yesus Kristus, Engkau menorehkan keselamatan kepada kami. Engkau menorehkan kasih yang luar biasa kehidupan kami. Maka pada saat ini patutlah kami memuji, bersyukur untuk menyembah nama-Mu yang di surga. Hari ini Tuhan, kami tidak lupa mendoakan kegiatan-kegiatan kami, mulai dari pesta pareheon sekolah minggu dan juga pesta pareheon seksi paropuan. Kiranya apa yang sudah mereka persiapkan dalam prapareheon tersebut
menambah semangat kami, menambah sukacita kami, menambah kebangkitan kami untuk pesta parheon sekolah minggu dan pesta parheon paropuan ini, supaya anak-anak dan ibu-ibu yang tergabung di gereja KBP Cimahi Jalan Lurah ini, mereka boleh bangkit Tuhan, dan mereka boleh menjadi alat-Mu untuk menceritakan keselamatan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Segala persiapan sudah dipersiapkan pada saat ini, kami serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang membimbing kami. Hari ini juga kami tidak lupa mendoakan sumbangan pembangunan Tuhan dari keluarga Mangharian Cenang Borugultom dan juga NN Tuhan. Mereka memberikan sumbangannya kepada pembangunan gereja kami. Kiranya Engkau melipat gandakan berkat-Mu kepada mereka. Kami juga tidak lupa mendoakan persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu pada saat ini. Apakah itu persembahan minggu Tuhan, atau persepuluhan, ataupun ucapan syukurnya, ataupun Tuhan persembahan buah sulungnya Tuhan, atau persembahan-persembahan lainnya, atau persembahan pembangunan yang sudah mereka berikan pada saat ini. Kiranya Engkau melipat gandakan berkat-Mu kepada mereka. Tidak lupa juga kami mendoakan saudara-saudara kami yang sudah menyumbang melalui proposal Tuhan pada saat ini. Saudara kami Robertus Samosir, saudara kami Pol Taksitorus, AKP Apriani Sisera Boru Panjaitan, saudara kami Silvia Mariana, dan juga Tuhan Amang Sintua Silitonga, Amang Arnold Simamora, dan juga Amang Sintua Sihombing, dan juga Amang Patuan Nenggolan, dan juga Amang Lumban Tobing, Amang Rapi Simamora Tuhan, dan keluarga. Kiranya Engkau yang memberkati saudara-saudara kami yang sudah memberikan sumbangannya melalui proposal. Kiranya Tuhan, Engkau sudah melihat pembangunan kami ini, dan masih banyak lagi yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahannya melalui pembangunan ini, dan Tuhanlah yang senantiasa menggerakkan hati kami dan juga di luar jemaat kami, supaya gedung sarana prasarana ini boleh selesai tepat pada waktunya. Kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini, atau apakah mereka dirawat di rumah sakit, atau berobat jalan, atau dirawat di rumah. Kami serahkan kepada Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang sedang sakit pada saat ini. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan saudara jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, dan juga jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau tambahkan umur yang panjang kepada mereka. Kau tambahkan sukacita mereka, dan damai sejahtera-Mu yang senantiasa hadir di tengah-tengah rumah tangga yang sedang merayakan hari ulang tahun pernikahan pada minggu-minggu ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, masih banyak lagi yang ingin kami doakan, tetapi Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Engkaulah yang memberkati kami Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah saudaraku yang terkasih, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, sambil kita memberikan persembahan kita ke depan untuk DSH.
hamba yang maaf. Dengan bergema perisai umatnya yang maha besar, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.